Pemasangan sistem penangkal petir bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Proteksi terhadap sambaran petir membutuhkan perencanaan matang, pemilihan material yang sesuai, serta pemahaman terhadap struktur bangunan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 hal wajib yang dicek sebelum pasang penyalur petir. Yang pertama, ketahui dulu jenis dan fungsi bangunannya. Bangunan dengan fungsi publik seperti sekolah, rumah sakit, pabrik, gudang, hingga menara telekomunikasi memiliki tingkat resiko berbeda dibanding rumah tinggal biasa. Bangunan tinggi dan yang memiliki peralatan elektronik sensitif umumnya lebih rentan terhadap kerusakan akibat petir. Selain itu, perhatikan pula apakah bangunan berada di area terbuka atau dikelilingi struktur lain yang lebih tinggi. Hal ini menentukan tinggi tiang penyalur petir serta luas area perlindungannya. Jangan sampai pemasangan penyalur petir dilakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik fisik dan fungsi bangunan tersebut. Yang kedua, lokasi geografis dan tingkat kerawanan petir. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki tingkat kerapatan sambaran petir yang tinggi, seperti Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Sumatera bagian timur. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, intensitas petir bisa mencapai ribuan sambaran per kilometer persegi dalam setahun. Mengetahui peta kerawanan petir di lokasi proyek sangat penting agar bisa menentukan level proteksi yang diperlukan. Jika lokasi masuk kategori sangat rawan, maka sistem proteksi petir aktif dengan jangkauan luas seperti Early Streamer Emission atau ESE mungkin lebih tepat dibandingkan konvensional. Kemudian yang ketiga, ketahui struktur dan material bangunan. Mengetahui jenis atap, konstruksi beton bertulang, serta adanya tiang logam dapat mempengaruhi penempatan komponen sistem. Contohnya, bangunan dengan atap seng bisa berperan sebagai konduktor alami, sehingga mengurangi kebutuhan kabel tambahan. Namun, tetap memerlukan sistem proteksi eksternal yang terhubung ke grounding. Selain itu, instalasi grounding tidak bisa dilakukan sembarangan di bangunan bertingkat banyak atau di atas dak beton tanpa perhitungan teknis yang tepat. Yang keempat adalah sistem grounding dan resistansi tanah. Dalam sistem penyalur petir, grounding adalah komponen kunci. Fungsi grounding adalah menyalurkan arus petir secara aman ke tanah agar tidak merusak struktur bangunan atau perangkat elektronik. Idealnya, nilai resistansi tanah harus di bawah 5 ohm, atau lebih rendah jika mengacu pada standar tertentu seperti IEEE atau SNI. Di daerah dengan tanah berbatu, kering, atau berbasis pasir, nilai resistansi tanah cenderung tinggi sehingga dibutuhkan metode peningkatan tanah seperti Grounding Enhancement Material atau GEM, penggunaan chemical rod, atau sistem jaring grounding yang lebih luas. Sebelum instalasi, lakukan pengukuran resistansi tanah menggunakan earth tester untuk memastikan efektivitas sistem pentanahan. Yang kelima adalah jenis sistem penyalur petir yang akan digunakan. Ada 2 tipe utama sistem penyalur petir. Yang pertama sistem konvensional atau Franklin rod dan sistem aktif atau ESE. Menentukan jenis sistem ini merupakan hal yang wajib dicek sebelum pasang penyalur petir karena akan berpengaruh pada desain, luas cakupan proteksi, dan biaya instalasi. Sistem konvensional cocok untuk proteksi skala kecil dan area bangunan rendah. Sementara sistem aktif ESE dirancang untuk jangkauan perlindungan yang lebih luas, lebih efisien untuk gedung tinggi, lapangan terbuka, atau fasilitas industri. Pemilihan ini juga berkaitan dengan pertimbangan teknis seperti estetika bangunan dan kemampuan perawatan jangka panjang. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan proteksi internal. Surge Protection Device atau arrestor panel harus dipasang untuk melindungi jaringan listrik internal, terutama peralatan elektronik seperti komputer, CCTV, sistem alarm, dan mesin industri. Petir tidak selalu menyebabkan kerusakan secara langsung melalui sambaran, tapi bisa menyebabkan lonjakan tegangan yang merambat melalui kabel listrik atau jaringan komunikasi. Oleh karena itu, sistem proteksi petir yang andal harus mencakup proteksi internal di titik masuk panel utama dan subpanel. Dan yang terakhir yaitu pastikan instalatir penyalur petir profesional. Instalasi penyalur petir bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Anda harus menggunakan jasa kontraktor atau teknisi yang berpengalaman, bersertifikasi, dan memahami standar kelistrikan seperti SNI 03-7015-2004, PUIL 2011, dan standar internasional IEC 62305. Pastikan perusahaan jasa penyalur petir yang Anda pilih memiliki dokumen legalitas lengkap seperti sertifikat tenaga ahli, dokumen kontrak kerja, laporan pengujian resistansi tanah, dan berita acara serah terima. Dengan demikian, sistem yang dipasang bukan hanya berfungsi secara teknis tapi juga legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melindungi bangunan dari bahaya sambaran petir memerlukan lebih dari sekedar memasang tiang logam di atas atap. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan agar sistem berfungsi dengan maksimal. BTW, kalau teman-teman punya rencana untuk pasang penyalur petir, PT Visiotech Global Indonesia akan jadi pilihan yang tepat. Pilihannya terminal yang fleksibel, aksesoris yang lengkap, memiliki legalitas perusahaan, serta tenaga ahli yang andal. Langsung aja chat ke nomor admin kita yang ada di akhir video. Semoga bermanfaat.